warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Titi Esni, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bengkulu Tengah. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya Ibu Samsidar, guru matematika SMP Negeri 14 Bengkulu Tengah. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Pada kesempatan ini kita akan melakukan obrolan, yaitu proses praobservasi sebelum Ibu masuk ke kelas. Adapun tujuan praobservasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti. Nah, kemudian praobservasi ini agar lebih baik lagi dan siap percaya diri sehingga Ibu dapat memberikan pembelajaran yang terbaik di kelasnya pada muridnya nantinya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pada kesempatan ini. Yang pertama sekali terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada saat proses pembelajaran di kelas nanti. Apa saja Bu tujuannya? Jadi pembelajaran yang akan saya lakukan nanti tujuannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep lingkungan. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan anggota lingkungan dan bukan anggota lingkungan. Nah, yang ketiga, supaya peserta didik dapat menyajikan lingkungan dalam beberapa syarat. Oh, jadi itu tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan pada proses pembelajaran kelas nanti ada 3 ya Bu. Nah, kemudian terkait dari pengembangan, area pengembangan, kira-kira apa saja yang akan Ibu kembangkan pada saat proses pembelajaran nanti? Jadi pada pembelajaran nanti saya akan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Oh, jadi area yang akan Ibu kembangkan ada aspek pengetahuan dan keterampilannya ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian rencana yang akan Ibu gunakan baik dari strateginya, dari modelnya, dari metodenya, apa yang akan digunakan pada proses pembelajaran? Rencana pembelajaran nanti, strategi pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu pembelajaran diferensiasi. Kemudian model pembelajarannya yaitu problem basic learning. Nah, untuk metode pembelajarannya sendiri itu saya fokuskan kepada diskusi kelompok dan penugasan. Baik sekali ya Bu, dari rencananya ada susun dan rapi, strategi adalah pembelajaran diferensiasi, kemudian metodenya adalah PBL, kemudian modelnya adalah diskusi kelompok dan penugasan. Jadi terkait dari rencana ini, kapan waktunya Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas? Dan saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas itu besok hari Kamis jam pertama. Jadi Di kelas 7. Ibu akan melakukan itu besok pagi ya Bu ya, pada hari Kamis di kelas 7 di jam 6. Baiklah ya Bu, kalau seperti itu terima kasih, sampai ketemu lagi kita nanti di kelas pada proses pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu. Ketemu lagi pada pagi hari ini dengan Ibu dalam pembelajaran matematika. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita ketua kelas memimpin berdoa. Untuk ketua kelas silakan memimpin berdoa. Wa
pagi hari ini? Alhamdulillah. Semua masuk ya. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan dan tetap semangat. Oke, sebelum kita memasuki materi, silakan anak-anak menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Semua siswa silakan berdiri. Oke, sudah. Yang ketiga, silakan mulai ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berhalal mulia, berkebenaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Semoga anak-anak selalu tetap semangat. Sebelum pembelajaran Ibu mulai pada pagi hari ini, Ibu akan menampilkan suatu video. Nanti akan berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, silakan diperhatikan. Setelah menyaksikan video ini nanti, anak-anak akan mengetahui apa materi yang akan kita pelajari. Silakan diperhatikan video yang Ibu tayangkan ya. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Gabriel materi matematika untuk kelas 7 SMP yaitu himpunan. Tapi sebelumnya, Bukan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya, lanjutan dari videonya dan share kepada teman-teman kalian semuanya. Apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan himpunan? Nah, itu dia. Himpunan adalah Itu materi yang akan kita pelajari pada objek yang hari bisa ini ya. didefinisikan dengan Silakan jelas. diperhatikan. Jadi ingat ya, syaratnya adalah objeknya harus bisa didefinisikan dengan jelas. Nah, ini kemudian cara Bagaimanakah cara menulis menuliskannya. himpunan? Himpunan diberi nama dengan huruf kapital. Contohnya himpunan A. Sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu memahami konsep himpunan, ya, supaya anak-anak nanti mengetahui dan memahami itu konsep himpunan apa. Yang kedua yaitu dapat menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan. Kemudian yang berikutnya dapat memahami cara menyajikan ya. Nah, dari sini, dari video ini, silakan anak-anak perhatikan dari gambar-gambar yang sudah dilihat, apakah itu himpunan? Ya, dari sini bisa anak-anak perhatikan, ada bunga, ada burung yang sedang minum, ada ikan yang sedang berenang. Nah, ini adalah himpunan. Jadi silakan anak-anak perhatikan dan kelompokkan yang mana dia himpunan kelompok mereka, ya. Oke, sudah. Sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu memahami konsep himpunan, ya, supaya anak-anak nanti mengetahui dan memahami itu konsep himpunan apa. Yang kedua yaitu dapat menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan. Kemudian yang berikutnya dapat memahami cara menyajikan ya. Nah, dari sini, dari video ini, silakan anak-anak perhatikan
dari gambar-gambar yang sudah dilihat, apakah itu himpunan? Ya, dari tadi kita anak-anak perhatikan ada bunga, ada burung yang sedang minum, ada ikan yang sedang berenang. Nah, ini adalah himpunan. Jadi silakan anak-anak perhatikan dan kelompokkan yang mana dia himpunan kelompok mereka, ya. Oke, sudah. Oke, dari video yang akan Ibu perlihatkan berikutnya, ini adalah video untuk materi pada hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan materi hari ini, pembelajaran berikutnya yaitu masalah himpunan. Bab minggu kemarin kita sudah belajar masalah bilangan bulat. Nah, di bilangan bulat anak-anak sudah mempelajari mengenai bilangan, ya. Nah, bilangan itu terdapat ada bilangan negatif dan bilangan positif. Nah, bilangan-bilangan tersebut atau angka-angka tersebut terdapat di dalam suatu garis bilangan. Nah, ini akan kita lanjutkan dengan himpunan. Kenapa? Karena himpunan nanti akan terdapat bilangan-bilangan atau objek-objek yang akan diintegrasikan. Oke, Ibu lanjutkan. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan menayangkan video pembelajaran kita pada hari ini. Sudah? Lembar kerjanya sudah diterima kelompok masing-masing ya. Nah, cara penyajian nanti akan dipresentasikan kepada kelompok masing-masing. Itu terserah anak-anak. Apakah mau membuat dalam bentuk video atau dalam bentuk tulisan, nanti akan kita presentasikan ke depan kelas. Silakan bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain silakan didengarkan dan diperhatikan. Awalnya Kami dari kelompok 3 yang beranggota dari Aulia. Pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, itu tadi ya. Silakan didengarkan kelompok lain. Itu hasil dari kelompok 1. Kemudian Cara-cara menyajikan himpunan. Yang pertama, bagaimana? cara mendaftarkan anggota. Yang kedua, misalnya himpunan A, kumpulan hewan berkaki 4. Anggota A, kambing, sapi, kerbau, dan lain-lain. Ya, itu tadi ya. Silakan dikasih hapus untuk kawan-kawan nomor 1. Nah, ini tadi ya. Jadi silakan anak-anak menanggapi kelompok lain. Apakah ada tanggapan atau kritikan atau saran? Silakan. Apakah sama jawaban kelompok Anda? Kelompoknya itu dengan teman yang di depan? Ya? Aditya, silakan. Apakah sama atau ada pertanyaan atau kritikan dan saran? Silakan. Aditya? Oke? Ini? Apakah sudah jelas? Itu himpunan? Jadi himpunan? Aditya? Oke. Kalau misalnya ada pertanyaan Ibu, apakah ada siswa di kelas ini, kelas 9? Siswa kelas 9 yang cantik. Nah, apakah itu termasuk himpunan? Silakan tanyakan kepada kelompok 1. Ya, ini. Ya, misalnya ada pertanyaan kawan-kawannya. Apakah ada misalnya di kelas 9? Himpunan siswa cantik di kelas 9. Nah, apakah itu termasuk himpunan? Ya, itu pertanyaan kawan-kawan.
kawan-kawannya. Silakan dijawab kelompok 1. Apakah itu himpunan atau bukan? Nah, ya, benar kan? Katanya bukan. Kenapa? Karena siswa cantik itu bukan termasuk anggota dari himpunan. Ya, kenapa? Karena cantik itu relatif. Iya. Ya, jadi cantik itu katanya relatif. Jelas apa enggak, Del? Harus cantik itu seperti apa? Belum jelas kriterianya ya. Jadi cantik itu bukan himpunan ya. Kelompok lain apakah sudah jelas? Apakah ada pertanyaan lagi dengan kelompok yang sudah tampil? Iya. Marilah kita berikan aplaus kepada kelompok yang sudah menampilkan hasil. Terima kasih kepada kelompok yang sudah menampilkan hasil diskusi. Baiklah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita menyaksikan video pembelajaran, kemudian diskusi dengan teman-teman. Nah, sekarang mari kita simpulkan bersama-sama. Apakah itu konsep himpunan? Apakah itu himpunan? Himpunan adalah, ya, jadi tadi sudah sebutkan, himpunan adalah kumpulan atau benda-benda. Ya, ulangi cari. Kumpulan benda-benda atau objek Yang dapat didefinisikan dengan jelas. itu tadi ya. Jadi kesimpulan pada hari ini yaitu himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi dia anggotanya disebutkan atau diperlihatkan dengan jelas. Jelas artinya kriterianya sudah ada. Misalnya tadi ya contoh Cherry. Apa Cherry? Kumpulan hewan berkaki. Iya, kumpulan hewan berkaki 4. Bisa Anda sebutkan? Iya, himpunannya apa saja? Kambing, kucing, kerbau. Iya, jadi dia ada ciri khasnya tersendiri. Ada ciri yang jelas, ya. Jadi dia berkaki 4. Oke, ya itu tadi kesimpulannya sudah kita ambil pada hari ini. Kemudian untuk pembelajaran kita berikutnya, anak-anak silakan lihat halaman berikutnya, itu masalah operasi himpunan ya. Nanti ada di sana irisan, gabungan, dan komplement. Nah, silakan anak-anak baca dan pelajari. Nanti akan kita lanjutkan di minggu berikutnya. Oke, pada hari ini Ibu cukupkan sampai sini pembelajaran kita. Dan Ibu ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi kita Busang. Pada kesempatan ini, pada beberapa hari kita sudah melakukan proses praobservasi, kemudian kita melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, terkait dari hal-hal tersebut, ada beberapa yang perlu kita lakukan pada proses pasca observasi ini. Dari sini Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan dengan Ibu.